Jadi kuncinya di tanah ya di sini ya? Nggak semuanya, berarti harus dicari dulu titik yang tanahnya bagus. Cocok untuk durian apa enggak? Macam lahan kita yang pasir itu dulu pernah kita tanam kan gagal. Kita tanam pasir itu bukan kita asal tanam. Kita lihat ada di Beltim orang tanam di pasir berbuah 3 tahun. 3 tahun. Pulang kita hajar. Jadi sekarang dia punya juga mati. Oh gitu. Jadi awalnya aja kalau untuk 3 tahun bisa. Karena akarnya belum tembus ke pasir. tanah bawah. Pasir itu di sini umumnya kaulin. Oke. Gitu. Jadi formasi tanah Belitung itu beda-beda. Macam kebun kita ini ada 3-4 jenis tanah. Tapi yang lain bisa apa? Cuman pasir punya yang nggak bisa kita tanam. Yang batu-batu masih bisa. Siapa yang tak kenal Pulau Belitung? Pulau dengan laut sejernih kaca dan negeri batu granit yang memukau. Pulau ini benar-benar seperti permata yang memikat dunia. Namun Belitung kini seperti permata yang retak. Lahan gundul dan kolam menganga bekas tambang terlihat jelas dari pesawat. Namun Belitung tak pernah menyerah. Di antara luka tambang masih tumbuh harapan baru. Harapan yang membuat kami ingin datang langsung ke Pulau Belitung. Oke, kita sudah nyampe. Pulau Belitung punya luas 4.800 km persegi. Dari zaman dahulu pulau ini dikenal dengan pulau yang subur. Lada putih terbaik di dunia dihasilkan dari pulau ini. Dan kini durian akan mengambil tahtanya. Ya, inilah kebun durian terluas di Pulau Belitung. Di kebun durian ini ada lebih dari 500 pohon durian premium yang usianya lebih dari 5 tahun. Saking ya. Undur hitam nih. Kondisi hujan terus. Hujan turun. Lu kenapa mutusin kebun di pulau ini kok kan? Kita mutusin di Belitung karena dulu ya satu keamanan. Oke. Kedua kita berkebun di Belitung kan bisa sambil wisata. Oh iya. Nah, di lain tempat kan nggak ada. Oke. Mau ke pantai tidak jauh, mau mancing tiap Sabtu Minggu tinggal berangkat, ya kan? Dan ikan sini masih banyak kalau untuk mancing. Nah, masuk ini. Sudah 8 tahun lamanya, Morris mendedikasikan dirinya berkebun durian di Pulau Belitung. Dedikasi yang panjang, kini mulai terlihat hasilnya. Padahal kan tidak ya, bukan paklu nih. Nah, Oke banget nih. Pengamatan Om, di pulau ini yang paling bagus tanam apa aja? oci, Oci ya. nggak ada cerita lah. Air sangat aman ya di sini. Kolam hidar kan gede. Gede. Tanah Belitung strukturnya gembur karena berasal dari pelapukan batuan granit berpasir. Kondisi ini sangat ideal untuk tanaman durian. Dan agar bisa tumbuh subur seperti ini, ujian Morris adalah dengan menambahkan pupuk organik. Akhirnya kulit kurang tiara bebek gua gara-gara. Oh, untuk adaptasinya bebek. Iya. Ini semua ini paling bisa untuk 200 pohon durian. Satu pohon 40 kilo, 50 kilo. Ini paling 10 ton. 200 pohon paling. Oke. Gua sekali hajar 50 kilo. Iya, kosong. Nanti anak-anak tetes itu masuk sini. Ini PUC. PUC. Dari cair. Dari ikan, tulang ikan, ya apa? Dari kulit ikan sama tulang ikan. Belitung melimpah ya. Ada. Nih. Digiling dulu ya. Oke. Fermentasi nanti.
Fermentasi. Pakai M4 aja atau tambah M12? M4 aja. M4 aja. M4 molasi. Enggak sih. Tanah kepulauan butuh banget ya? Hah? Tanah pulau kayak gini. Maksudnya? Tanah pulau butuh asam amino banyak berarti. Kita ini kan karena di sini kalau Jawa kan kohe gampang. Seperti sapi, kambing gampang, sini kan susah. Oke, diakalin ya. Iya kan? Jadi kita akalin pakai Asam amino. asam amino. Sama juga kan? Itu juga. Kita karena tulangnya banyak kan, kalsium kita dapat Betul. istimewanya. Lebih istimewa ya. Untuk menjadikan Pulau Belitung sebagai sentra produksi durian premium, Morris dan koleganya terus membuka kebun durian. Yang ini belum buka, yang ini belum pernah buka. Saya cuma bandar. Masih ada berapa hektar kok? Hah? Yang belum dibuka? 150-an lah. 250 hektar. Total 250. Nah, ini kan udah kita bandar. Yang ini belum, yang ini udah di daunnya. Seperti menahan kerusakan alam Belitung karena tambang, Morris terus bergerak menanam durian. Karena buatnya, tanpa merusak alam pun, Tanah Belitung bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya dengan berkebun durian. Apalagi infrastruktur di Tanah Belitung sangat mendukung. Ekspedisi kalau kirim kargo ke Jakarta, kalau dia orang kargo biasa, per kilo cuma 10.000. Oke. Karena kita bawa durian, dia termasuk kargo yang ada bawa mesti taruh tempat yang apa itu, jatuhnya sekilo 16.000. Jadi kalau nilai jual kita 200.000 itu masih di bawah 10% lah. Oke, masih aman ya. Ya, tapi kita pagi panen durian, sore pasti sampai Jakarta. Oke. Ya kan? Kalau contoh pagi kita panen, jam 11 ada pesawat, jam 1 sudah sampai Jakarta. Iya. Sedangkan kalau lu cerita yang jauh kan, bawa mobil mesti kebut-kebut nyampenya. Kita nggak usah kebut, pesawat yang angkut. Iya kan? Iya, betul. Sini ke bandara 15 menit. Jalan tidak ada lampu merah. Oke. Jalan mulus. Keindahan alam Belitung bukan hanya dimiliki sekarang, namun juga diwariskan untuk generasi yang akan mendatang. Menjaga alamnya dengan menanam pohon adalah dedikasi yang diperlukan bukan setahun atau 2 tahun. Dan inilah panggilan hati seorang Morris, petani durian dari Pulau Belitung.